Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah rahimakumullah, para pelajar dan para pendengar yang dirahmati Allah, para pengagung Al-Quran yang dimuliakan Allah. Mengingat kita sebagai seorang muslim yang tentunya setiap harinya kita tidak pernah lepas dari bacaan Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat, dan mengingat betapa pentingnya ilmu tajwid ketika membaca ayat Al-Quran tersebut, sehingga wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempelajari ilmu tajwid di dalam kitab Syifa'ul Jinan, terjemahan dari kitab Hidayatus Sibyan, yang mana di dalamnya menerangkan ilmu-ilmu tajwid yang pas dan cocok sekali dipelajari oleh santri maupun pelajar dan siapa saja yang sedang ingin memperbagus dan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Di dalam kitab ini materi disajikan dalam bentuk nazam lalu diuraikan dan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara وهكا في تجويد نظما حريرا سميته هداية سبياني أرجو إلهي غاية الرضوان أحكام تنوين ونون تسكن عند الهجاء خمسة تبين إظهار ندغم مع الغنة أو بغيرها والقلب والإخفار. Arti nazam tersebut, Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga orang-orang yang membaca Al-Quran. Muslimin rahimakumullah, alangkah sebaiknya kita mempelajari ilmu tajwid pada nazam di dalam kitab ini. Nazam yang oleh pengarangnya dinamakan Hidayatus Sibyan, yang artinya menunjukkan anak-anak, yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita langsung saja ya masuk ke materi bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Bab yang menerangkan beberapa hukum tanwin dan nun sukun. Adapun yang dinamakan tanwin yaitu nun mati yang berada pada akhir kalimat isim, sebuah kata benda yang terlihat ketika diucapkan dan hilang ketika ditulis dan ketika dibaca waqaf atau berhenti, seperti lafal sami'un alim dan lafal sami'an basira. Dan adapun nun sakinah atau nun sukun yaitu nun mati yang tetap ada ketika diucapkan, ketika ditulis, maupun ketika waqaf atau berhenti. Baik itu pada kalimat isim, sebuah kata benda seperti lafal anhar, ataupun pada kalimat fi'il, sebuah kata kerja seperti lafal sun. Selanjutnya, adapun huruf hijaiyah itu ada 28, yakni hamzah, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, da, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, dan ya. Nah, apabila ada tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28 tersebut, maka hukumnya ada 5 macam, yaitu 1. Idhar. Idhar yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa berdengung atau dibaca jelas.
Dua, idgham ma'al ghunnah atau dinamakan juga idgham bi ghunnah, yaitu memasukkan huruf awal pada huruf kedua yang seakan menjadi satu huruf yang bertasydid serta berdengung. Tiga, idgham bi ghairi ghunnah atau disebut juga idgham bila ghunnah, yaitu idgham yang tidak berdengung. Empat, bacaan iqlab, yaitu mengganti tanwin dan nun sukun menjadi mim. 5. Bacaan ikhfa, yaitu menyamarkan bacaan antara idhar dan idgham tanpa tasydid serta berdengung. Kemudian mari kita uraikan dan kita pelajari dari satu persatu. Kita baca nazmnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma ghaini thumma kha'i. Artinya, bacaan idhar yaitu apabila ada tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan salah satu huruf halak, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya lafal kullun amana. Dibaca idhar atau jelas karena ada tanwin bertemu dengan hamzah. Yan auna, dibaca idhar atau jelas karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian contohnya lagi lafal qaumin had, dibaca idhar karena ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Anhar, dibaca idhar karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Contohnya lagi lafal jannatin aliyah, dibaca idhar karena ada tanwin bertemu ain. Min ain, dibaca idhar karena ada nun sukun bertemu ain. Hamimun hamima, dibaca idhar atau jelas karena ada tanwin bertemu dengan ha. Wan haur, dibaca idhar karena ada nun sukun bertemu dengan ha. Nidaan khafiyya, dibaca idhar karena ada tanwin bertemu dengan kha. Min khair, dibaca idhar atau jelas karena ada nun sukun bertemu dengan kha. Baiklah, cukup sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit banyak bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin.